Di atas meja, seorang manusia sedang menjalani operasi otak sadar. Tengkoraknya terbuka. Para dokter menyentuh bagian-bagian tertentu dari otaknya dengan aliran listrik kecil. Ketika satu titik disentuh, pasien tertawa. Titik lain disentuh, ia merasa takut. Titik lain lagi, ia berkata bahwa ia melihat cahaya biru. Di atas meja operasi itu, para dokter seperti sedang memainkan panel kendali biologis. Dari luar, semuanya tampak seperti sistem sebab akibat biasa. Input, proses, output. Persis seperti mesin. Dan disinilah analogi yang mengganggu mulai muncul. Bayangkan sebuah mesin besar di pabrik. Ketika tombol A ditekan, arus listrik mengalir. Relay aktif, motor berputar, sensor membaca data. Lalu lengan mekanik bergerak, mengangkat sebuah benda. Seluruh proses itu bisa dijelaskan sepenuhnya. Ada aliran energi, ada perpindahan informasi, ada reaksi mekanis. Tetapi tidak ada seorang pun yang bertanya, apakah mesin itu merasakan sesuatu ketika tombol ditekan? Karena kita tahu jawabannya. Tidak. Mesin hanya menjalankan proses. Sekarang, lihat kembali otak manusia. Neuron menerima sinyal. Impuls listrik berpindah. Neurotransmitter dilepaskan. Informasi diproses. Tubuh bereaksi. Secara mekanisme, itu tampak tidak terlalu berbeda. Dan justru, itu masalahnya. Mengapa pada mesin tidak muncul pengalaman, tetapi pada otak muncul rasa? Mengapa rangkaian proses fisik tertentu menghasilkan ketakutan, keindahan, kesedihan, atau cinta? Karena jika kita jujur, di dalam neuron tidak ada warna, tidak ada rasa sakit, tidak ada nostalgia. Yang ada hanya tegangan listrik, perpindahan ion, reaksi kimia, dan pola informasi. Sama seperti komputer. Ketika Anda menekan keyboard, komputer memproses miliaran transistor. Ada arus listrik on dan off. Ada logika biner, ada transfer data sangat kompleks. Tetapi di dalam laptop Anda, tidak ada yang merasakan file sedang dibuka. Tidak ada penderitaan ketika harddisk penuh. Tidak ada kebahagiaan ketika baterai terisi. Semua itu hanyalah proses. Lalu, mengapa otak berbeda? Sebagian orang menjawab, karena otak lebih kompleks. Tetapi kompleksitas sendiri tidak otomatis menciptakan pengalaman. Sebuah kota sangat kompleks, internet sangat kompleks, cuaca planet sangat kompleks. Tetapi kompleksitas bukan rasa. Badai tidak merasa marah, Google Maps tidak merasa bingung, server internet tidak merasa lelah. Mereka hanya memproses keadaan. Dan di titik ini, heart problem menjadi sangat tajam. Karena bahkan jika suatu hari kita berhasil memetakan seluruh otak manusia hingga atom terakhir, kita tetap hanya akan menemukan mekanisme. Kita akan melihat neuron aktif, protein bergerak, medan listrik berubah. Tetapi, kita tidak akan pernah menemukan warna merah. Kita tidak akan menemukan rasa kehilangan ibu. Kita tidak akan menemukan kesepian jam 3 pagi. Karena pengalaman bukan objek fisik yang bisa ditunjuk. Bayangkan Anda membuka sebuah speaker. Anda membongkarnya sampai kabel terakhir. Anda menemukan sirkuit, arus, komponen elektronik, dan getaran membran. Tetapi Anda tidak menemukan musik.
Musik muncul sebagai pengalaman. Dan sebagian filsuf berkata, mungkin kesadaran terhadap otak seperti musik terhadap speaker. Masalahnya, itu tetap belum menjelaskan bagaimana pengalaman muncul. Mari kita dorong lebih jauh. Bayangkan, sebuah robot humanoid super canggih. Ketika Anda menusuk tangannya, ia berkata, "Aduh, sakit." Ia menarik tangannya. Wajahnya berubah. Ia bahkan mulai menangis. Tetapi pertanyaannya, apakah benar ada rasa sakit di dalam dirinya? Atau semua itu hanya respons algoritmik? Karena dari luar, kita mungkin tidak bisa membedakannya dengan manusia. Dan ini sangat penting. Perilaku tidak membuktikan pengalaman. Sebuah termostat bisa merespon suhu, tetapi ia tidak merasa kedinginan. Mobil modern bisa memberitahu mesin terlalu panas, tetapi mobil tidak menderita. AI bisa berkata, "Aku takut mati." Tetapi kalimat itu belum tentu berarti ada subjek yang sungguh mengalami ketakutan. Dan semakin teknologi berkembang, pertanyaan ini menjadi semakin mengerikan. Karena kita mulai sadar, mungkin banyak hal bisa meniru kesadaran tanpa benar-benar sadar. Dan kalau begitu, apa sebenarnya yang membuat pengalaman batin muncul? Mengapa materi tertentu tiba-tiba memiliki sisi dalam? Karena menurut fisika modern, otak manusia tersusun dari benda yang sama seperti batu. Atom karbon, atom hidrogen, elektron, medan kuantum. Tidak ada partikel bernama kesedihan. Tidak ada atom cinta. Tidak ada molekul rasa malu. Lalu, dari mana seluruh dunia batin itu berasal? Inilah inti kegelisahan heart problem. Bukan sekedar bagaimana otak bekerja, tetapi mengapa kerja itu disertai pengalaman. Mengapa proses yang tampaknya dingin dan mekanistik memiliki interioritas? Karena jika alam semesta hanyalah mesin fisik, seharusnya semuanya berjalan seperti jam mekanik. Bergerak, tetapi kosong. Namun kenyataannya, tidak. Di dalam kepala manusia, ada dunia, ada rasa, ada ketakutan, ada harapan. Ada kenangan masa kecil yang bisa membuat seseorang menangis sendirian di malam hari. Dan sampai sekarang, tidak ada persamaan fisika yang mampu menjelaskan mengapa proses material dapat memiliki rasa menjadi sesuatu.